tangga itu bagaikan sekolah yang mesti dikondisikan bagi semua siapapun yang ada di dalam sekolah itu. Anak yang kita harapkan tumbuh menjadi harapan kita, saleh dan salehah, tentunya akan pasti didukung oleh bangunan keluarga yang senantiasa termotivasi oleh ibadah dan merasa bahwa itu amanah Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan apa tema yang mesti kita sampaikan pada buah hati kita. Bagaimana cara menyampaikan materi-materi dalam menyampaikan nasihat kepada buah hati kita. Maka saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini disampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, kuntu khalfan nabi, aku pernah berada di sisi Nabi. Khalfa ini boleh di belakang Nabi dalam kondisi diboncengnya, sama dengan radifan Nabi. Boleh juga dikatakan di sisi Nabi, di samping Nabi. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai ananda, akan aku ajari engkau beberapa kalimat-kalimat. Masya Allah ya. Pertama yang mesti kita perhatikan di sini adalah panggilan. Jangan sampai kita memulai nasihat kita kepada anak kita itu tanpa memanggilnya dengan panggilan yang ia sukai. Nak, nduk, ya, sayang. Ini merupakan satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ia menyampaikan nasihat, ia memastikan bahwa nasihat itu karena cinta, sehingga memulainya dengan kalimat sayang. Inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, maka pasti Allah menjagamu. Masya Allah. Ini pesan luar biasa ya. Jaga Allah, maka pasti Allah menjagamu. Maka inilah yang menjadi agenda pertama kita di dalam menyampaikan didikan kita kepada anak kita. Pastikan anak kita itu memiliki pemahaman akidah yang bersih dan benar. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, zaman ini makin hancur, tidak kondusif untuk pendidikan anak kita, terutama akidahnya. Sementara kita ini diamanahi oleh Allah seorang anak, maka tugas utama kita memelihara akidahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tak ada satupun anak yang lahir kecuali ia telah diberikan oleh Allah fitrah Islam. Maka orang tuanya lah yang harus menjaga keislamannya, kefitrahannya, sampai nantinya ketika Allah memanggil anak itu, ia dalam kondisi tetap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan-pesan dari seorang ayah ya. Salah satunya Nabi Ya'qub kepada anaknya, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jaga Islam dalam hidup kalian. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha yahfazuka. Jaga Allah, maka Allah menjagamu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang ada di dalam surah Muhammad ayat 19 yang menjadi perintah kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajarilah, belajarlah, ketahuilah, carilah, tuntutlah, pelajarilah. Ini merupakan kalimat perintah ya, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan semata-mata dipelajari, diketahui, tapi dibuktikan konsekuensinya, tuntutannya dalam kehidupan nyata kita. Anak-anak kita saat ini, akhlak itu ya, merusak akhlak mereka itu agenda awal. Karena akhlak itu bagaikan atap sebuah bangunan. Ketika akhlaknya rusak, maka bangunan itu bagaikan punya atap yang bocor. Lama-lama ketika air merembes masuk ke bangunan itu, maka ia akan merusak bangunannya. Maka bangunan itu adalah ibadah. Awal kali akhlak anak kita yang dihancurkan. Ketika akhlak anak kita hancur, maka ibadahnya pun akan hancur. Ketika ibadah anak kita hancur bangunannya, maka tinggal pondasinya yang dihancurkan,
yaitu akidahnya. Maka semua perusakan akhlak itu merupakan awal perusakan akidah. Perusakan akhlak itu merupakan awal perusakan akidah. Makanya hati-hati ketika akhlak anak kita mulai mencemaskan, hati-hati juga pasti akan mencemaskan ibadahnya. Kalau ibadahnya lagi sudah tidak baik lagi, na'udzubillah. Sampai Rasulullah sabdakan, ya, di dalam hadis beliau katakan, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segera kalian bersikap, karena zaman kalian nanti ada zaman di mana zaman itu bagaikan malam yang gelap gulita. Sulit sekali untuk melihat kebenaran sebuah kebenaran, kesalahan sebuah kesalahan. Sampai pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pada saat itu ada di antara kalian, anak-anak kalian itu bersama kalian subuh, tapi ternyata sore dia sudah murtad dari agamanya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau anak-anak kalian salat maghrib bersama kalian, tahu-tahu subuhnya dia sudah murtad dari agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasulullah. Karena anak-anak kita di pikiran mereka dunia, 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 sehingga dunia itulah yang menjadikan mereka hilang dari sisi kalian sebagai anak yang kalian diamanahi oleh Allah dengannya. Maka gerakan pemurtadan ini akan mengancam keluarga kita. Maka butuh keseriusan kita sebagai orang tua untuk menjaga anak kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan akidah mereka? Dengan cara apa? Mari kita jadikan rumah kita sebagai madrasah. Kita jadikan rumah kita sebagai masjid. Kita jadikan rumah kita sebagai tempat di mana kita bisa menggembleng mendidik anak kita. Kita jangan sekali-kali pasrah kepada dunia pendidikan, kepada pesantren, kepada sekolah semata-mata. Tapi sekolah perlu dukungan orang tua. Sekolah butuh semua pula perhatian kita, dan terutama pendidikan akidah inilah yang paling penting mesti kita ajarkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Di dalam surah ini Allah sampaikan kepada kita ketika Luqman menasihati anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Nasihat ini penting. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kita memberikan didikan pada anak kita. Diawali dengan qudwah, diawali dengan keteladanan, dilanjutkan dengan pembiasaan, dilanjutkan dengan pendidikan, nasihat, dilanjutkan dengan diingatkan, dimotivasi, dilanjutkan dengan diapresiasi atau diberikan punishment. Maka semua cara didikan ini mesti kita ikuti sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, dan begitu banyak referensi dari Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan kita. Jamaah muliakan Allah, mendidik anak kita dengan tauhid ini sesuatu yang saat ini kita merasa prihatin, karena jamaah muliakan Allah, mendidik anak kita dengan ketauhidan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada pembiasaan dan kompetensi dari orang tua. Sebagaimana ketika kita misalkan makan di rumah, maka jangan sekali-kali kita hanya sekali, dua kali, tiga kali mengingatkan anak kita untuk bismillah. Bukan berarti dia itu kita tuduh lupa, tidak. Kita hanya mengingatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'mati ba'd. Maka jamaah bahkan Allah, semua kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi ini, makan, mengingatkan anak kita untuk bismillah, ya. Bukan semata-mata kita begitu lahap gembiranya menikmati makanan itu, tetapi jangan sampai di antara kita tidak saling mengingatkan untuk membaca bismillah. Meskipun itu sudah menjadi habit kebiasaan kita, tetap saja kita harus saling mengingatkan, karena kita tidak tahu. Banyak sekali di antara kita begitu ia melihat makanan sehingga lupa untuk bismillah, meskipun dia tahu bismillah itu sebuah keniscayaan. Sebagaimana sabda Rasulullah,
di dalam hadis beliau dikatakan bahwa tidak ada satupun amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta, kata Nabi, bahwa abtar, maka akan hilang keberkahannya. Kullu mri'in dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta, bahwa abtar, apapun yang tidak didahului dengan bismillah, maka itu akan menghilangkan keberkahan di dalam kegiatan itu, amaliyah itu, amal itu. Maka jemaah muliakan Allah, bismillah ini merupakan didikan kita untuk mengingat Allah kepada anak kita, didikan akidah. Jangan sampai kita bosan ya, untuk mengingatkan anak kita ketika naik kendaraan, bismillah, ketika makan, bismillah. Aktivitas apapun yang kita akan lakukan bersama anak kita, maka ingatkan ia untuk bismillah. Samillah ya gulam, samillah, ucapkan bismillah. Bismillah ini bukan semata-mata karena kita akan membiasakan itu, tetapi ada kehadiran Allah dalam setiap awal pekerjaan kita. Kehadiran Allah itu menunjukkan keikhlasan kita. Kehadiran Allah itu menunjukkan ketawakalan kita. Kehadiran Allah itu menunjukkan kesyukuran kita bahwa nikmat yang kita nikmati saat itu adalah pemberian Allah. Bukan semata-mata kalimat biasa bismillah itu, tetapi bismillah itu adalah kunci keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Maka jemaah muliakan Allah, berikutnya adalah apa tugas orang tua dalam mendidik anak. Dalam ucapan Ali bahwa Rasulullah bersabda, ajarkan 3 hal kepada anak-anakmu, yaitu mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi kalian, dan membaca Al-Quran. Di dalam hadis ini lagi heboh ya, kenapa kita mesti hormat, mencintai keluarga Nabi ya? Bukan semata-mata karena mereka memiliki andil di dalam perjuangan Islam, tetapi memang itu merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajarkan anak kalian untuk mencintai Nabi, kata Rasulullah. Ajarkan anak kalian untuk mencintai keluarga Nabi. Kemudian ajarkan mereka juga untuk membaca Al-Quran. Jemaah muliakan Allah, ada beberapa cerita-cerita yang mesti menjadi referensi kita di dalam mendidik anak kita tentang akidah ini. Ada cerita yang mengesankan ketika seorang Khalifah Umar bin Khattab untuk datang ke masyarakatnya turba ya. Jadi beliau itu sebagai khalifah turun ke bawah dan menyelami denyut nadi umat saat itu. Kemudian ia ingin mengecek sebatas apa kemampuan ia memimpin dengan tugas kepemimpinan untuk mempertahankan akidah umat. Jadi jemaah muliakan Allah, di antara tugas pemimpin itu bukan semata-mata memimpin umat ini bagaimana mereka kenyang, tetapi bagaimana mereka mempertahankan akidahnya. Sehingga sosok Khalifah Umar pun turun ke bawah, kemudian ia datang ke pelosok-pelosok desa, ia masuk ke gurun-gurun pasir sehingga ia menjumpai seorang anak gembala. Kemudian anak gembala itu pun kemudian ia tanyakan, siapa yang punya kambing ini? Ya, begitu banyak amanahmu, engkau sampai ribuan kambing ini kamu gembalai. Maka kemudian Umar ngetes anak itu, kata Umar, ya meskipun engkau tidak punya kambing ini, boleh enggak satu saja aku beli? Kan nggak mungkin tahu tuanmu, orang ribuan begini, 10 aja hilang mati, ini dia nggak akan tahu. Tapi kemudian dengan lugas anak itu mengatakan, tuanku memang tidak bisa melihat dia, tapi fa'ainallah, bagaimana dengan Allah? Terkejut, terhentak Umar pada saat itu. Sosok anak gembala saja yang memiliki tingkat keimanan akidah semacam itu, maka bagi dia pun mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah tidak membebani aku lagi ya dengan tanggung jawab ini, karena bagi beliau puas bagaimana umat yang dipimpinnya saat itu memiliki kekokohan akidah yang kuat, sehingga dirayu, digoda dengan keuntungan-keuntungan duniawi, ia tetap istiqamah untuk mempertahankan imannya. Atau cerita ketika Khalifah Umar juga malam-malam kemudian ia merasakan bagaimana kehidupan umatnya, kehidupan masyarakatnya. Kemudian Khalifah Umar mendengarkan celotehan dialog antara ibu dengan seorang gadis. Ya. Si ibu ini merasa krisis ekonomi ini membuat segalanya
kita kesulitan. Keuntungan yang biasa kita dapatkan seperti dulu tidak lagi kita raih. Maka ibu itu kemudian mengusulkan kepada anak gadisnya yang membantunya bekerja malam itu, wahai Ananda, bagaimana kalau susu ini kita campur saja dengan air? Ya, juga tetap rasanya enak kok, ya, dan juga nggak banyak kok. Kan lumayan kalau kita bisa mampu 10 liter jadi 15 liter, jadi 12 liter, kan lumayan ada tambahan. Maka anak itu pun mengatakan, Khalifah Umar sudah menetapkan aturan tidak boleh kita mencampuri susu itu dengan air. Maka ibu itu katakan, ngapain perhatikan Khalifah Umar? Oh, Khalifah Umar saat ini sedang asik di istananya, sedang asik tidur di rumahnya, padahal Khalifah Umar sedang memperhatikan mereka. Maka anak gadis itu pun mengucapkan, fa'inallah. Kalau Khalifah Umar memang tidak memperhatikan kita, terus gimana dengan Tuhan Khalifah Umar? Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menyaksikan kita dimanapun kita berada. Terhentak lagi Khalifah Umar, ia bergegas pulang, ia bangunkan Asim anaknya. Asim, bangun, kamu mau menikah, kata Asim, kata Umar. Ya, bayangkan ya, Umar melihat anak gadis hebat imannya, yang dia bangunkan bukan kalau antum nggak ini cocok jadi istri kedua, ya. Yang dibangunkan oleh Umar itu anaknya, akhi, ya. Yang dibangunkan Umar anaknya. Kemudian dia tanya pada anaknya, kamu mau nikah? Insya Allah Abi. Maka besoknya Umar pun melamar anak gadis ini. Bayangkan Umar itu khalifah melamar seorang gadis anak penjual susu di pasar. Ada nggak cerita saat ini seorang anak presiden menikahi anak penjual susu di pasar yang dinilai imannya? Kita ini, ya, ingin mencari calon pendamping anak kita, tidak usah pusing-pusing. Rasulullah sabdakan, ya'tadu bil iman, siapa yang datang ke masjid di waktu subuh, anak muda, pastikan dia sudah punya iman. Jadi gampang ini bapak-bapak yang punya anak gadis, lihat saja anak-anak muda yang hadir pada saat ini cocok jadi menantu ini. Itu yang menjadi barometer kita. Sebagaimana Umar bin Khattab juga melihat, ini anak gadis mantap imannya, cocok bagi anakku. Kemudian Umar pun menikahkan Hasim dengan anak gadis itu. Dari pernikahan itu antum akan melihat satu sejarah yang luar biasa, yaitu siapa? Lahirlah Abdul Aziz. Jadi khalifah yang ke-5 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu merupakan cucu dari cicit dari Umar bin Khattab, dari pernikahan Hasim dengan gadis penjual susu itu. Ya. Kalau antum tanyakan kenapa dia bisa berhasil memimpin hanya 3 tahun saja surplus, tidak ada masyarakat miskin, tidak ada masyarakat yang kelaparan. 3 tahun saja Umar bin Abdul Aziz itu sudah surplus masyarakatnya. Itulah kehebatan didikan seorang ayah, yaitu Abdul Aziz. Dan Abdul Aziz ini anak dari Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab, anaknya Hasim. Hasim itu anaknya Umar. Jadi Masya Allah, akhi fillah azakumullah, ya, ayah yang baik kemudian akan menurunkan cucu yang baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali cerita-cerita yang akan jadi pelajaran kepada kita bagaimana kita mendidik anak ini, sehingga apa yang selama ini kita khawatirkan dengan didikan anak kita terkait akidah. Dalam hadis Rasulullah katakan, talkinkan anakmu dengan kalimat tauhid, ya. Talkinkan anakmu dengan kalimat tauhid. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimat la ilaha illallah. Ajarkan kalimat la ilaha illallah kepada anak kalian sebagai kalimat pertama yang ia ketahui. Astagfirullah, ya. Saat ini anak kita kalimat apa yang dihafal? Anak baru 3 tahun. Apa itu? Ada semongko itu loh. Itu spontanitas itu anak-anak itu. Apa awalnya itu? Tarik. Nah, itu dah. Itu yang dihafal anak kita. Coba spontanitas itu. Tarik sih semongko. Apa maksudnya itu? Ya. Kata sih ajakan joget gitu, joget sampai mati. Astagfirullah. Bukan ibadah sampai mati, tapi joget sampai mati.
Nauzubillah. Dan kita itu ketawa-ketawa saja anak kita mengucapkan itu. Coba bayangkan, antum gak paham makna itu dan antum ketawa. Tarik sis, semongko. Ya. Joget sampai mati joget. Astagfirullah. Bukan iman sampai mati, bukan ibadah sampai mati gitu ya. Tapi joget sampai mati. Nauzubillah. Itu iftahu ala sibyanikum awal kalimatin la ilaha illallah, kata Rasul. Ya. Awali kalimat yang kalian ajarkan pada anak kalian pertama adalah la ilaha illallah. Ini penting ibu-ibu, la ilaha illallah, la ilah. Penting. Antum sedang digendong anak antum, syair yang antum ucapkan ketika menggendong mereka, la ilaha illallah. Biasakan kalimat itu ia dengarkan. Awal kali dia bisa mengikuti kita, la ilaha illallah. Rasulullah sendiri sabdakan, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walakinu indal mauti la ilaha illallah. Awal anak kita bisa bicara, ajarkan la ilaha illallah. Penghujung usia kita ajarkan la ilaha illallah. Awal usia anak kita ajarkan la ilaha illallah. Penghujung usia kita ketika syakaratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Masya Allah, awal kita mendidik anak kita dengan la ilaha illallah, maka juga di penghujung hayat kita ajari lagi manusia itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau antum mendapati orang yang sedang syakaratul maut, gantian kita bisikan la ilaha illallah. Telinga kanannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah dia ikuti antum stop sudah, jangan teruskan. Kalau sudah si syakarat itu mengikuti antum, la ilaha, antum stop sudah, tidak usah dibisikkan ke telinganya, supaya itu kalimat yang terakhir dia ucapkan. Tapi kalau dia berbicara lagi, misalkan mana anakku, antum ucapkan lagi la ilaha illallah. Ini ndak terus dibacakan, kita ndak tahu ini sudah akhir kalimat dia apa belum. Kalau dia sudah mengucapkan mengikuti kita la ilaha illallah, antum stop ya, antum kemudian diam untuk menunggu semoga itu kalimat terakhir dia sehingga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi kalau dia mengucapkan satu kalimat lagi, maka antum teruskan lagi talqinnya sampai dia mengucapkan lagi. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah lagi, antum stop agar kalimat itu yang terakhir. Jadi jamaah melakukan Allah, itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam didikan akidah kepada anak-anak kita, sehingga awal-awal yang mereka ketahui adalah masalah la ilaha illallah. Kemudian tugas kita tidak semata-mata menanamkan akidah, tetapi bagaimana kita menjelaskan kepada mereka bahwa tugas hidup ini adalah ibadah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Allimu auladakumus shalah idza balagu sab'a wadribuhum 'alaiha idza balagu asyra." Ajari, suruhlah anak kalian. Di sini ini jamaah melakukan Allah, 7 tahun itu diajari. Allimu bahasanya. Bukan diperintah tapi diajarkan. Ya. Kalau sampai usia anak kalian 7 tahun, maka latihlah mereka untuk salat. Tapi kalau sudah 10 tahun, boleh kalian kasih punishment kepada mereka kalau mereka tidak mau salat. Yang dipukul anak kita pada saat apa? Jatuhin HP bapaknya. Ya. Kalau nggak mau disuruh beli pulsa sama ibunya, baru dipukul kan? Tapi kalau nggak salat, kasihan. Jadi kalau anak kita dibangunkan subuh oleh bapaknya, kata ibunya, barusan tidur dia itu, habis main game sampai jam 2, tidak usah dibangunkan. Nauzubillah. Akhi fillah azakumullah. Bukti cinta dan sayang kita kepada anak kita ketika kita mampu menjaga dia dari azab dan neraka Allah. Itu bukti cinta. Dusta cinta kita pada anak kalau kita tidak menjaga dia dari ancaman neraka. Maka sinergi orang tua, sinergisitas kedua suami istri ini yang paling menentukan.
Ya, bagaimana kita sama-sama belajar, sama-sama mempraktekkan apa yang kita ketahui sehingga kita mampu mendidik anak kita dengan baik. Mendidik anak dengan akidah dan membiasakan mengajari ibadah, ini menjadi tema kedua yang insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan, bagaimana mengajarkan ibadah kepada anak kita. Setelah mengajarkan akidah, bagaimana kita mengajarkan ibadah. Jangan sekali-kali antum puas dengan pendidikan dan kualitas prestasi anak kita di sekolah. Itu tidak menentukan dia menjadi anak antum yang sebenarnya. Ya, anak itu diajarkan oleh kita untuk menjawab tantangan kehidupan, soal-soal kehidupan, bukan semata soal-soal ujian. Ini saat ini anak-anak kita pintar menjawab soal ujian, tapi nggak bisa menjawab soal-soal kehidupannya. Dan itulah yang menjadi tugas orang tua, bagaimana kita menjadi murabbi kepada anak kita agar ia mampu survive menghadapi masalah hidupnya. Ingat, dekatkan ia dengan Allah, dekatkan ia dengan sesama, dan ajarkan ia bagaimana menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Itu inti dari didikan kita pada anak kita.